Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahria Atedela dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memenuhi tugas bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Dosen Handrezi Dania SPD. Baik, langsung saja dalam tugas video simulasi konseling ini. Di sini saya sebagai narator dan ada rekan saya yang bernama Siti Safira Rahmi Panjali berperan sebagai murid yang bernama Vivi, dan ada juga Siti Laura Nurul Hanifah berperan sebagai murid bernama Hasna. Arini Aisyah Wulandari berperan sebagai guru kelas 5 yang bernama Ibu Aisyah. Bunga Indah Permatasari berperan sebagai guru bimbingan konseling yaitu bernama Ibu Retno, dan yang terakhir ada Alifa Najma Aduya berperan sebagai ibu dari Vivi dan Hasna. Diceritakan di sebuah sekolah dasar terdapat dua siswa kelas 5 yang memiliki keterbelakangan sifat yang sangat berbeda-beda. Siswa yang pertama yaitu bernama Hasna. Ia memiliki sifat yang pendiam dan ketika pembelajaran sedang berlangsung, bukan memperhatikan, ia hanya terpaku dengan gambar-gambar yang selalu ia buat ketika pembelajaran. Selain itu, Hasna juga tidak bisa bersosialisasi secara baik dengan teman-temannya. Sedangkan siswa yang kedua yaitu bernama Vivi, dia memiliki sifat yang sangat mudah bergaul, namun ia masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik atau pergaulan yang salah. Ia bermain dengan anak metal di sekeliling rumahnya. Ia termasuk anak yang pintar, namun selalu melanggar aturan yang berlaku di sekolah, dan ia juga suka melawan guru, dan juga ia suka menghina atau menjailit teman dan adik kandungnya. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hasna, aku Bu. Oke, Vivi mana ya Hasna? Tidak tahu Ibu. Vivi, oh sepertinya belum hadir. Baik. Assalamualaikum. Pensilnya, alat tulisnya, aku mau pinjam. Jangan dibiasakan seperti itu, oke? Iya, Bu. Jangan diulangi lagi. Iya, Bu. Anak-anak, semuanya perhatikan ke depan terlebih dahulu. Hasna, alat tulisnya disimpan. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan satuan panjang. Sebelumnya ada yang masih ingat apa itu satuan panjang? Saya Bu. Apa Vivi? Sentimeter. Iya, pintar, Masya Allah. Hasna, satuan panjang itu apa, Hasna? Nggak tahu. Masa gitu aja nggak tahu? Sentimeter. Vivi, kasih tahu yang baik. Coba ulangi, kasih tahu yang baik Pak sama Hasna. Sentimeter. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan membagikan buku tematik yang kemarin dikumpulkan. Hasna, Vivi, kok pakai celana? Karena takut menambah biar metal. Jangan diulangi lagi ya. Besok harus pakai roknya, oke? Oke. Sekarang dibuka buku tematiknya di halaman 84. Oke, sudah dibuka halaman 84-nya. Sudah, Bu. Sudah, Hasna sudah? Sudah, oke. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Satuan meter. Satuan panjang. Dari siapa satuan panjang? Sentimeter. Itu siapa yang buku meja? Hasna, Bu. Hasna. Ayo, nggak boleh nyala-nyalain orang. Siapa yang tadi buku meja?
sampai detik berapa? 400. Ah, hebat. Asli diperhatikan lagi, oke? Oke, Ibu akan membuatkan soal latihan. Jangan lupa ditulis di buku tulisnya. Oke, Hasna, Vivi? Iya, Bu. Oke. Nih. Ibu, iya. Oke. Vivi di mana? Nggak tahu. Kamu duduk lagi. Sumpah, aku kemana? Iya kan aku nyamper kamu ke rumah. Aku ke laut, kamu. Vivi, kok ada di luar? Habis ke air, Bu. Habis dari air, kok ada di sini? Itu siapa? Itu teman aku. Teman di mana? Temannya metal itu. Ih, ayo masuk. Biar temannya pulang. Udah, nanti main lagi ya. Ayo. Sepertinya saya harus memberikan perhatian lebih kepada kedua anak-anak ini. Vivi, Ibu dapat laporan dari Hasna. Katanya Vivi lempar-lempar kita sama Hasna dari tadi. Iya, Ibu nih. Itu juga usil. Bicaranya yang baik. Kamu lempar-lempar kertas apa? Oh. Dari tadi, berarti kamu tidak memperhatikan Ibu ya? Kamu bicara apa di kertas ini sama Hasna? Bicara sendiri, yang baik baca. Kamu kayak gitu sama guru? Kamu jadi anak pintar, jadi anak baik, mau dibanggai orang tua gak? Ih, kamu kayak gitu. Minta maaf sama Hasna. Minta maaf sama Hasna. Enggak, Vivi minta maaf. Oke, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini dulu saja. Oke, dirapikan alat tulisnya. Hasna, untuk pelajaran selanjutnya lebih diperhatikan lagi guru yang mengajar, oke? Jangan menggambar. Ya. Ya, masuk. Assalamualaikum. Salam. Ya, kenapa Bu? Gimana Bu? Jadi saya ingin melapor kejadian hari ini di kelas saya. Jadi ada 2 anak di kelas saya yang memiliki sifat yang bertolak belakang. Saya bingung cara mengatasinya. Sudah dinasehatin, sudah saya beri hukuman, tapi tidak mempengaruhi kedua anak ini. Nah, yang terakhir hari ini saya sudah melihat dia melempar-lempar kertas ke temannya dan menulis kata-kata ini. Ya, terus gimana? Kalau yang satunya lagi itu pendiam dan sukanya itu menggambar, tidak pernah memperhatikan saya menjalankan pembelajaran saya di kelas. Jadi saya datang ke sini untuk minta bantuan dari Ibu untuk mengatasi kedua anak ini. Apakah bisa Ibu? Baik Bu, pertanyaan sepertinya begini. Sekarang kita ini harus panggil dulu si anak tersebut, kedua anak tersebut. Nah, nanti saya bicarakan dulu kepada si anaknya. Jika si anaknya tidak mempan juga untuk diberitahu, nanti kita panggil untuk orang tuanya. Mungkin seperti itu dulu. Jadi mungkin tugas Ibu sekarang panggil dulu si anaknya untuk menghadap saya. Paling seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Setelah Ibu Aisyah melaporkan atas apa yang terjadi di kelasnya, akhirnya guru BK pun meminta kepada Ibu Aisyah untuk memanggil Hasna dan Vivi menghadap ke ruang BK. Hasna, ikut Ibu yuk. Kita ke ruang BK ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sehat hari ini? Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Hasna. Oke, Hasna. Hasna tahu gak Ibu panggil ke sini kenapa? Tidak tahu Ibu. Ya, gini Ibu dapat laporan dari wali kelas, katanya Hasna itu di kelas sering menyendiri, terus tidak berbaur dengan teman. Hasna itu dari pelajaran itu Hasna itu kurang mencerna apa yang diajarkan oleh guru. Ya, betul apa yang wali kelas katakan ke Ibu? Iya Ibu. Ya, oke Hasna, di sini sebelumnya Ibu akan melakukan
Nah, sebelum ibu melakukan bimbingan konseling, ibu mau untuk tahu dulu nih masalah Hasna itu seperti apa, entah masalah Hasna di rumah atau di sekolah yang mengganggu pelajaran Hasna. Apa yang mengganggu pelajaran Hasna sehingga Hasna itu dari nilai itu tidak mendapat nilai yang baik, Hasna itu tidak mengerjakan tugas dengan baik. Nah, sekarang Hasna ceritakan sama ibu. Ya ibu, saya juga mau bercerita, tapi ibu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Enggak, ibu tidak akan bilang ke siapa-siapa. Jadi sebenarnya saya itu ada masalah di rumah ibu. Ya. Karena orang tua saya sering bertengkar, apalagi ibu saya kayak selalu cuek sama saya. Contohnya kalau saya minta bantuan buat ngerjain PR aja, ibu selalu jawab saya buat ngerjain sendiri. Kayak gitu ibu saya selalu sibuk sama HP-nya. Oke, baik. Hasna mau nggak ibu bantu supaya misalnya Hasna itu menjadi lebih baik, atau bahwa Hasna bisa menjadi lebih perhatian sama Hasna? Mau? Oke. Sekarang gini, yang penting Hasna mau terbuka saja sama ibu. Nah, kalau bisa Hasna, sebelumnya Hasna di kelas harus diubah sifatnya, harus mau berbaur dengan teman, jangan menyendiri saja, harus berbaur atau membuat kelompok dengan teman, tidak boleh menyendiri, ya. Oke, baik. Nanti gitu saja, nanti ibu akan panggil juga ibu wali kelas, ibu akan bimbingkan dulu mau seperti apa nantinya, nanti ibu panggil wali kelasnya dulu ya. Ya, sekarang ibu mau tanya, Hasna sering main sama siapa di rumah? Tidak punya teman ibu, saya selalu diam di rumah. Oke, tidak punya teman. Sekarang ibu dengar dari wali kelas katanya Hasna senang menggambar. Iya ibu. Ya, oke. Boleh tidak ibu lihat gambar-gambar yang Hasna sudah buat? Boleh ibu. Oke, boleh ya. Boleh, silahkan diambil dan dibawa ke sini. Ini ibu gambar saya. Coba ibu lihat ya. Oke, jadi sekarang kamu ceritakan gambar kamu bagus, ibu lihat di sini. Cuman kenapa kamu bisa menggambar seperti ini? Tidak tahu ibu, saya cuma merasa sedih. Saya sedih karena merasa tidak punya siapa-siapa di rumah, merasa sendiri. Ya baik, sekarang begini ya Hasna. Nah, sekarang yang bisa mengubah atau sikap Hasna sekarang ini hanya Hasna sendiri. Nah, mungkin Hasna bisa merubah sikap atau sifat yang tadi sudah ibu sarankan ke Hasna, ya. Nah, sekarang ini Hasna juga jangan lupa selalu mendoakan orang tua. Terus Hasna selalu sholat mendoakan orang tua supaya orang tua Hasna bisa berubah, bisa lebih perhatian atau lebih sayang sama Hasna, ya. Oke, sekarang Hasna boleh balik lagi ke kelas, tetap semangat, jangan ingat perkataan ibu, jangan menyendiri di kelas, harus rajin belajar. Nah, buktikan sama orang tua Hasna bahwa Hasna itu pintar, anak yang pintar, anak yang berprestasi. Mengerti? Ya, sekarang Hasna boleh balik lagi ke kelas. Ya ibu, terima kasih. Vivi, kamu ngapain? Enggak bu, enggak. Ayo kita ikut ke ruang BK ya. Mau ngapain? Ayo dipanggil. Ya, ikut dulu. Ya. Vivi, salam dulu. Vivi, pulang nih, masuk. Cepat salam. Ibu. Salam. Kenapa ibu enggak? Ini yang namanya Vivi. Iya. Apa kabar? Baik. Ya, sehat hari ini. Ya, Vivi pengen tahu tidak kenapa ibu panggil Vivi ke sini? Ya, sekarang ini ibu mendapat laporan dari wali kelas Vivi bahwa Vivi itu sering mengganggu teman-teman di kelas. Terus Vivi itu sering lari-lari di kelas, tidak mau mendengar perkataan ibu guru. Apa betul seperti itu?
Enggak. Aku suka menjawab Bu. Kalau ibu guru menerangkan, aku juga menjawab. Oke, gini. Terus Vivi suka mengganggu teman-temannya tidak di kelas? Ya. Nah, itu juga kan suatu masalah buat Vivi ya. Nah, sekarang jadi di sini ibu akan melakukan sebuah bimbingan konseling buat Vivi. Nah, yang pertama Vivi harus menceritakan nih kenapa Vivi di kelas itu bisa berbuat seperti itu. Apa Vivi ada masalah di rumah atau di sekolah? Boleh Vivi ceritakan atau sharing dengan ibu supaya mungkin siapa tahu ibu bisa membantu Vivi. Ini bilang-bilang lagi ya. Enggak, ibu tidak akan bilang-bilang, ibu akan menjaga supaya orang lain atau yang lain tidak tahu. Aku punya masalah di rumah. Aku sama bapakku sering berantem. Terus kakak-kakakku juga nggak pernah pulang. Jadi aku bosen diam di rumah. Ya, tapi kenapa Vivi melampiaskan Vivi harus misalnya di kelas itu menjadi mengganggu teman-teman yang lain? Yang ada Vivi itu harus membuktikan terhadap orang tua bahwa Vivi itu bisa. Oke, sekarang ibu mau tanya, Vivi main sama siapa atau sering main dengan siapa di rumah? Teman-teman tongkrongan aku kan mental. Oh, nggak boleh dong main dengan anak seperti itu. Nah, lalu jika tidak bermain dengan teman, kamu ngapain aja di rumah? Aku main. Oke, si Vivi suka belajar tidak? Suka. Ya, suka belajar. Oke, jadi gini. Baik, solusi ibu sekarang, Vivi harus jauhin tuh teman-teman tongkrongan Vivi yang Vivi sering main. Mereka itu tidak baik untuk pergaulan Vivi. Nah, Vivi harus mencari teman lagi yang baik yang bisa membantu Vivi menjadi anak yang lebih baik. Nah, Vivi harus banyak belajar di rumah, buktikan terhadap orang tua, kakak dan ayah Vivi supaya Vivi itu bisa. Kasihan nggak sama orang tua? Ya, jadi sekarang tergantung dari Vivi. Kalau Vivi mau lebih baik, mau buktikan, Vivi harus berjuang sendiri membuktikannya kepada orang tua. Nah, jadi sekarang gini, Vivi boleh balik lagi ke kelas. Nanti ibu akan coba panggil orang tua Vivi ke sini untuk menyelesaikan masalah, ya. Oke, jadi sekarang Vivi boleh balik lagi ke kelas. Aku mau nanya, Bu. Apa? Emangnya nggak boleh main sama tongkrongan nyata? Nggak boleh, bukannya nggak boleh main dengan teman, tapi Vivi harus memilih teman juga. Mana teman yang baik untuk Vivi dan mana teman yang harus dijauhi oleh Vivi. Nah, sekarang kalau Vivi mendapat teman yang nakal atau yang tidak baik, Vivi akan menjadi nakal. Nah, kalau Vivi dapat teman yang baik atau yang sering belajar, nanti untuk Vivi ke depannya juga Vivi akan lebih baik, akan terbawa dengan teman yang baik tersebut. Nah, makanya sekarang tinggal Vivi, bagaimana Vivi yang bisa merubah sikap Vivi. Mengerti? Oke, sekarang Vivi boleh balik ke kelas, jangan diulangi lagi. Harus memperhatikan dulu di kelas, ya. Oke, silakan boleh pulang atau boleh balik lagi ke kelas. Terima kasih. Sama. Halo, assalamualaikum ibu. Ibu bisa datang ke ruangan saya. Oke, ditunggu ya bu. Ya, assalamualaikum. Ya Bu, ada apa? Baik ibu, jadi seperti ini. Tadi saya sudah coba melakukan konseling terhadap dua anak yang ibu jelaskan. Nah, jadi menurut saya jadi seperti ini ibu. Selanjutnya mungkin alangkah lebih baiknya saya minta tolong terhadap ibu untuk memanggil orang tua si keduanya untuk kita cari permasalahan di sini, bagaimana orang tua tersebut bisa mengajari anaknya lebih baik lagi ke depan. Mungkin seperti itu. Saya mungkin minta tolong ke Bu Aisyah untuk memanggil orang tuanya. Oke, baik Bu, nanti akan saya hubungi ke dari tim sesuatu. Ya, boleh ibu. Sekarang ibu Bumi. Oke, baik, terima kasih Bu. Sama-sama.
Setelah guru BK berkonsultasi dengan Hasna dan Vivi, Ibu Retno, sang guru BK, meminta Bu Aisyah untuk memanggil orang tua dari kedua anak tersebut. Dan saat berkonsultasi, ternyata Ibu Aisyah dan Ibu Retno sangat terkejut mendengarkan pernyataan dari orang tua siswa bahwa mereka merupakan anak dari satu ibu yang sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Punten Mama, silakan duduk. Iya, ini dengan mamanya Vivi atau Hasna ya? Oh, kebetulan Vivi dan Hasna itu anak saya berdua, Bu. Oh, kebetulan sekali ya, Mam. Oke, jadi ini ya, Mam. Sebelumnya maaf nih, Mama dipanggil ke sekolah ya. Ini jadi gini, Mam, saya mau menceritakan ada laporan dari wali kelas untuk Vivi dan Hasna. Jadi Vivi dan Hasna ini berbeda ya, Mam. Maksudnya di kelas itu kalau untuk Hasna itu anaknya sangat pendiam, menjauh dari teman-teman, menyendiri. Nah, terus kalau Vivi itu memang agak aktif, Mam. Nah, kalau untuk Hasna ini, Mam, tidak selalu mengerjakan tugas. Nah, yang saya telusuri lagi, Mam, nah Hasna itu sering menggambar. Makanya saya lihat gambaran Hasna, saya suruh bawa ke sini. Nah, ini, Mam, hasil gambaran dari Hasna. Mama bisa lihat. Nah, ini saya bertanya dengan Hasna, kenapa Hasna menggambar seperti ini? Nah, lalu Hasna berbicara dengan saya karena katanya Hasna kurang perhatian dari orang tua, mamanya tidak mau membantu dalam pekerjaan sekolah atau tugas di rumah, jadi Hasna seperti itu, Ma. Nah, kalau untuk Vivi di sini, Vivi agak aktif, Ma, anaknya jadi aktifnya seperti ini loh, Ma. Tidak mau mendengarkan guru. Vivi itu sebenarnya anak yang pintar, Ma. Cuman aktifnya kayak kurang perhatian di rumah, mungkin terlalu bebas. Nah, sekarang saya mau tanya, Ma. Nah, Vivi pernah ngomong seperti dengan saya, dari cara dia berteman dengan orang, dia berteman dengan anak-anak yang bukan seusianya atau yang sama dengan dia, anak sekolah. Jadi dia cerita dengan anak-anak semudah anak mama. Cuma saya bilang sama Vivi kalau bisa tidak seperti itu. Kenapa Vivi berteman dengan anak seperti itu? Sama dengan Hasna, hampir sama dengan Hasna. Vivi menceritakan bahwa tidak ada perhatian dari orang tua. Itu. Jadi ini, Mam, saya minta tolong gitu. Maksudnya Mama dipanggil ke sini supaya kita saling membantu. Mama dengan saya ada komunikasi, kita saling membantu bagaimana kedepannya supaya anak Mama ini lebih baik, kayak Hasna tidak menyendiri. Istilahnya Mama juga harus memberi perhatian ekstra kepada anak-anak gitu, Mam. Ya Ibu, kebetulan sekarang keadaan saya dan bapaknya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin salah saya dan ayahnya yang suka bertengkar itu tidak sengaja terlihat oleh anak-anak. Jadi ya gitu, mungkin mereka jadi kayak keganggu mungkin ya psikisnya. Oke, jadi baik ini, Mam. Kalau saya melihat dari omongan atau pembicaraan Mama, mungkin ya bisa jadi anak-anak itu sangat terganggu. Nah, mungkin sekarang dari Mama juga dan bapaknya kalau bisa gitu, Mam, untuk jika sedang bertengkar atau gimana jangan terlihat anak-anak, Mam, karena memang itu benar-benar akan mengganggu pikiran si anak-anak melihat orang tua seperti itu. Nah, jadi mau saya jadi sekarang kita antar guru dengan orang tua itu saling bekerja sama bagaimana menjalankan anak ini mau seperti apa, anak ini mau gimana, dan kita merubah sikapnya biar tidak seperti itu lagi. Mungkin gitu saja, Mam. Saya Sekarang mohon maaf ya Bu, bantuannya Ibu kepada Ibu untuk bisa memantau lah gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa lagi bisa Ibu ke saya lagi. Terus saya juga bingung Bu untuk menghadapi anak-anak yang mudah-mudahan kan Vivi gitu, Hasna kayak gitu kan sifatnya. Jadi saya bingung gitu karena saya juga sibuk bekerja dan ayahnya juga dan kakaknya juga sekarang bekerja di luar kota yang notabene-nya tuh yang tetap sama anak-anak gitu. Jadi saya bisa membantu, Mam. Cuma gini, saya bisa membantu hanya sekedar di sekolah. Nah, di sekolah paling cuma beberapa jam, Mam. Cuman kan alangkah lebih baiknya kalau orang tua yang setiap hari yang memperhatikan anak itu
jauh alangkah baiknya orang tua yang lebih memperhatikan si anak. Kalau saya hanya membantu sekedar di sekolah. Nah, untuk selebihnya mama dan bapak sebagai orang tua yang lebih berhak untuk mendidik anak-anaknya. Itu paling Mam. Ya baik Mam, jadi gitu aja pembicaraan kita. Jadi intinya mohon dibantu saja untuk diperhatikan anak-anak di rumah agar lebih memperhatikan anak-anak ya Mam. Itu aja baik Mam. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya juga minta tolong kepada Ibu untuk memperhatikan anak-anak saya untuk ke sekolah. Ya, Terima kasih banyak semuanya. ya baik. Yang penting intinya sekarang kita saling kerja sama aja ya Mam ya. Semoga anak-anak bisa jauh lebih baik, mama juga bisa lebih memperhatikan anak-anak. Paling itu aja saran saya Mam. Mohon pamit ya. Iya Pak, udah. Dan pada akhirnya guru BK dan Ibu Aisyah beserta orang tuanya bersepakat untuk membimbing Vivi dan Hasna agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video yang telah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.